Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur ya gereja di dalam minggu-minggu Prapaskah, ya pengurus kebaktian doa, terutama pembina, ya juga mempersiapkan sebuah rangkaian pembahasan firman Tuhan yang membawa kita semua untuk boleh mengingat kembali, mengenang kembali akan masa-masa kesengsaraan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat 2 minggu yang lalu, kita diajak untuk hidup tanpa kepalsuan, kan? Kita diajak untuk tinggalkan topeng yang mengenakan wajah kita selama ini, yang membuat kita ini kemudian mengembangkan habit kemunafikan. Kita diajak untuk menanggalkan topeng-topeng itu supaya kita bisa belajar seperti Yesus. Menjalani kehidupan yang tulus, menjadi pribadi yang tulus seperti Tuhan Yesus. Nah, minggu lalu kita juga diajak untuk belajar seperti Yesus, bagaimana kita menang atas pencobaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga diajak untuk melihat bagaimana kita sanggup melihat pencobaan-pencobaan yang kita alami itu sebagai ujian. Bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan, kedewasaan rohani, karena kita melihat pencobaan-pencobaan itu sebagai ujian. Dan kita menghadapinya dengan kekuatan dan kuasa dari Tuhan. Hari ini, malam ini kita akan belajar bagaimana kita membuka diri kita supaya kita bisa mengalami pertobatan yang sejati. Kita belajar melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita dalam kaitannya dengan kerohanian kita. Ada manfaatnya untuk kerohanian kita. Sikap terbuka dan kepekaan rohani seperti inilah yang kita butuhkan, dan itu sangat menolong kita untuk kita bisa hidup dalam pertobatan yang sejati. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita baca satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 9. Sebelum saya membacakan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian menyimaknya, saya akan menjelaskan sedikit. Bagian ini sebetulnya terdiri dari 2 bagian. Ya, Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 9 ini sebetulnya terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama itu ayat 1 sampai ayat 5. Ya, bagian kedua itu ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Nah, di bagian yang pertama itu sebetulnya Yesus sedang menggunakan 2 peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat, di sosial waktu itu, untuk mengarahkan pengikutnya itu atau pendengar waktu itu untuk melihat kepada rancangan keselamatan Allah. Nah, bagian itu kemudian di bagian yang pertama itu Tuhan memakainya untuk menyerukan sebuah seruan pertobatan kepada para pengikutnya. Dan kedua seruan pertobatan itu diperkuat di bagian kedua, yaitu menegaskan bahwa pertobatan itu sangat penting dengan sebuah perumpamaan, yaitu pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Ya, mari kita sama-sama menyimak pembacaan firman Tuhan ini. Lukas pasal 13 ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat kita semua. Mari kita sama-sama memperhatikan. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Sampai di sini kita stop dulu. Nah, ayat ini tentu cukup membingungkan buat kita. Apa sebetulnya yang sedang terjadi? Saya akan bacakan ayat pertama ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ayat yang pertama ini ya. Pada waktu itu orang menceritakan kepada Yesus mengenai beberapa orang Galilea yang dibunuh Pilatus ketika mereka sedang mempersembahkan korban kepada Allah. Nah, ini clear. Ini clear. Jadi orang bercerita kepada Yesus, ini loh ada beberapa orang Galilea sedang melakukan persembahan korban. Nah, mereka ini dibunuh oleh Pilatus.
Saya lanjutkan pembacaan ayat kedua. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Peristiwa kedua nih. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Itu bagian yang pertama. Nah, kedua seruan pertobatan, yaitu di ayat ketiga dan ayat kelima, itu diperkuat Yesus dengan sebuah perumpamaan. Ini perumpamannya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, ya. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Nah, jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita sama-sama melihat ini tadi ya, penjelasan untuk ayat pertama, karena supaya lebih jelas kadang-kadang kita perlu membaca terjemahan yang lain untuk melihat apa yang sedang terjadi. Jadi ada orang datang kepada Yesus mengatakan bahwa ini orang-orang Galilea dibunuh oleh Pilatus pada waktu melakukan persembahan kurban. Ya. Jadi peristiwa seperti ini, peristiwa diskriminatif dari penguasa Romawi kepada orang-orang Yahudi itu sudah terjadi beberapa kali. Ya, ini saya ngambil catatan dari Josephus, seorang ahli sejarawan abad pertama, orang Yahudi. Dia menulis dalam karyanya Jewish War. Ya, ini ada beberapa fakta yang terjadi yang dicatat oleh dia, yang kurang lebih mirip, tetapi tahunnya tidak sama, tidak dekat, tapi di abad pertama, dan peristiwanya tidak terjadi di Bait Allah. Cuma itu sangat berpengaruh untuk kehidupan orang Yahudi. Orang Romawi, itu penguasa Romawi, memasang patung-patung Romawi di sepanjang jalanan di Yerusalem. Itu membuat mereka gelisah. Membuat orang-orang Yahudi itu gak nyaman. Patung-patung itu. Ya, lalu juga ada peristiwa yang lain di awal abad, tapi gak tahu ini tahun berapa. Terjadi pembantaian terhadap orang Yahudi karena mereka itu lagi sedang membangun pembangunan saluran air di Yerusalem. Jadi dalam proyek itu yang dilakukan oleh orang Romawi, ada terjadi pembantaian orang Yahudi. Cuma ini juga ada orang-orang Yahudi yang berpihak kepada pemerintah Romawi juga ikut melakukan. Nah, jadi ini situasi sosial politik yang terjadi pada waktu itu. Juga ada serangan terhadap orang Samaria di Gerizim. Jadi orang Samaria itu beribadah di Gunung Gerizim, enggak di Yerusalem. Tetapi mereka pun diserang oleh penguasa Romawi. Ini peristiwa yang dilakukan oleh Archelaus. Dia membunuh, membantai orang Yahudi, 3.000 orang banyaknya. Itu di tahun 4 Masehi. Catatannya Josephus. Jadi itu masih jauh dari waktunya pelayanannya Yesus. Tetapi itu terjadi.
Nah, Alexander Janneus juga membunuh 6.000 orang Yahudi selama hari raya Pondok Daun. Caranya dibunuh bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Orang Yahudi itu dilempar rame-rame dengan buah jeruk sitrus. Sampai mati. 6.000 orang. Di hari raya Pondok Daun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini perbuatan yang sangat keji. Di hari raya orang Yahudi. Maka mereka itu sangat benci dengan penguasa Romawi. Nah, orang-orang ini yang datang kepada Yesus membawa cerita yang lain yang baru saja terjadi. Orang-orang Galilea dibunuh oleh Pilatus menjelang hari raya. Itu biasa ada penafsir yang mengatakan ini menjelang hari raya penahbisan, penyucian bait Allah. Nah, orang penguasa Romawi itu tidak senang dengan peristiwa itu. Karena pada waktu penyucian bait Allah itu di zamannya Makabe itu terjadi pemberontakan sebetulnya. Oleh sebab itu penguasa Romawi membunuh beberapa orang Galilea itu yang sedang melakukan ibadah persembahan kurban. Nah, tapi Yesus tidak terpancing dengan berita politik seperti ini. Mereka mungkin berbicara kepada Yesus, berharap Yesus doing something. Sesuatu yang hebat untuk membela. Ini loh, kamu sesama orang Galilea. Yesus datang dari Galilea bukan? Ini orang-orang satu kampungnya ini, satu provinsi gitu. Nah, juga ada diskriminatif di sini. Yesus menangkap hal itu. Maka Yesus menjawab, apakah ini ya, Yesus menjawabnya dan mengalihkan itu. Sebuah peristiwa sosial yang terjadi, tapi Yesus mengalihkan itu. Untuk menjadikannya peristiwa spiritual. Memakai cerita itu untuk mengarahkan para pengikutnya melihat kepada rancangan Allah yang mulia. Yesus tidak mau terjebak dengan isu-isu politik yang kemudian membawa dia teralihkan dari visi Allah, yaitu apa? Rancangan keselamatan yang terjadi melalui dirinya. Yesus bukan menyelamatkan umat manusia melalui aksi politik atau aksi militer, peperangan atau pemberontakan, bukan. Ada juga penafsir yang mengatakan orang Galilea yang dibunuh itu mungkin dari orang Zelot, itu pemberontak-pemberontak yang memberontak kepada pemerintah Romawi. Tetapi Yesus tidak mau terjebak di dalam hal sana, tapi Yesus pakai peristiwa ini untuk mengingatkan orang-orang yang mendengar dia dan melihat dia bahwa kalau kamu tidak bertobat, kamu akan sama seperti mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata binasa ini juga bisa diterjemahkan dengan kata mati ya. Kalau kita lihat ini ya, mati kalau mungkin lebih ke tewas secara mendadak atau akibat kekerasan. Jadi ini bukan cara mati yang menyenangkan atau yang terhormat dan sebagainya. Tidak. Kalau kamu tidak bertobat, binasa. Binasa. Kemudian peristiwa kedua juga Yesus pakai. Mungkin pada waktu itu masih fresh dalam pikiran, dalam gambarannya orang-orang Yahudi yang mendengarkan. Yaitu apa? Peristiwa naas, tadi tragedi yang terjadi di bait Allah. Orang Galilea dibunuh. Itu tragedi. Ya, ini peristiwa naas. Ada kecelakaan yang terjadi di Siloam. Siloam ini waktu itu, Siloam itu adalah tempat penampungan air. Ya, itu satu tempat menampung air dari Sungai Gihon. Nah, dari tempat inilah mengalir sumber air ini ke kota Yerusalem, menyebar. Nah, di sana ternyata sedang terjadi renovasi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi ada peranca-peranca yang jatuh, yang menimpa orang Yahudi yang ada di sekitarnya itu 18 orang mati.
Ya, 18 orang mati. Nah, Yesus menggunakan peristiwa kecelakaan itu untuk mengingatkan orang-orang yang mendengarkan dia bahwa kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mengalami hal yang sama kayak orang-orang itu. Maksudnya, gak ada yang tahu kapan meninggal. Itu terjadi tiba-tiba. Namanya juga kecelakaan. Tapi itulah kerapuhan hidup seorang manusia. Gak ada yang tahu kapan meninggal. Celakalah kalau meninggal sebelum bertobat. Yesus menggunakan dua cerita ini untuk mengingatkan kepada orang-orang yang mendengarkan dia pada waktu itu. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa seperti mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk memperkuat seruan pertobatan yang Yesus lakukan, Yesus menggunakan perumpamaan tentang pohon ara di kebun anggur. Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik di sini, pohon ara di kebun anggur. Pohon ara pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu banyak juga tumbuh di hutan. Jadi kalau kita baca Perjanjian Lama, Amos itu petani. Petani yang juga mengumpulkan buah ara di hutan untuk dijual, ya. Pohon ara pada waktu itu juga tumbuh di pinggir-pinggir jalan. Itu pohon yang sangat umum. Ya, dan buahnya bisa dimakan oleh siapa saja yang lewat. Yang di pinggir jalan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pohon ara ada di kebun anggur. Pohon ara ada di kebun anggur, di mana kebun anggur itu ada yang merawatnya, betul. Dan juga kondisi tanahnya baik, subur. Kebun anggur selalu tanahnya subur. Supaya pohon anggur itu bisa berbuah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai sekarang pun hasil anggur dari Israel itu pasti laku di pasaran. Begitu panen dari Israel, langsung pasar Eropa langsung terima semua. Karena apa? Anggurnya ini macem, enak banget. Nah, sekarang pohon ara ini ada di kebun anggur. Yang menjadi masalah buat pohon ara ini adalah kenapa dia tidak berbuah? Yang lain berbuah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau menurut kita nih, kita tebang aja pohon ara itu. Cocok enggak Bapak Ibu? Seperti pemilik kebun anggur ini. Wah, udah 3 tahun, setiap tahun saya datang gak ada buahnya. Tebang aja. Jelas di sini firman Tuhan katakan. Ini pohon anggur ini, pohon ara ini, dia hidup dengan percuma. Wasting. Tidak berbuah apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat hidup kita. Jangan-jangan kita tumbuh di kebun anggur. Pertanyaan buat kita berbuah enggak Bapak Ibu? Kita berbuah enggak? Jangan kita ada tapi percuma. Banyak orang Kristen menjadi orang Kristen begitu lama tidak ada buah dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi sekali lagi, yang merawat kebun anggur ini masih baik Bapak Ibu. Dia memohon kepada pemilik kebun anggur ini, tolong jangan ditebang, kasih waktu 1 tahun lagi. Saya akan cangkulin ya pinggir-pinggir pohon ini supaya apa? Supaya tanahnya dimasukin oksigen. Jadi tanahnya tambah subur. Terus saya akan tambah pupuk lagi. Wah, kita lihat tahun depan. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Tahun depan. Mungkin dia akan berbuah. Tapi again, kalau tidak berbuah, tebanglah. Berapa banyak di antara kita menerima kesempatan seperti ini?
ditambahin lagi hidupnya. Umurnya ditambahin lagi. Ada kesempatan lagi. Tetapi apakah kita berbuah? Bapak Ibu Saudara sekalian, seturut dengan firman Tuhan yang kita baca, saya ingin ajak kita sama-sama bertobat, Bapak Ibu. Pasca Jumat Agung setiap tahun kita lalui. Setiap tahun kita diingatkan Yesus mati disalib untuk kita semua. Setiap tahun kita diingatkan akan peristiwa ini. Tahun ini sudah bertobat belum? Atau mau kita tunggu tahun depan bertobat? Hari ini kita diberikan tema penitence, penitence, sebuah seruan pertobatan. Saya coba searching apa bedanya sebetulnya penitence dengan repentance dan dengan penance. Jadi ada 3 kata yang berdekatan ini. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu lebih kepada begini. Repentance itu adalah pertobatan, penitence itu adalah penyesalan, penance itu adalah penebusan. Ya Bapak Ibu bisa search di dictionary ya, di kamus nanti silakan di search ya. Tapi saya melihat dari sisi ini, repentance itu adalah pertobatan. Pertobatan dalam arti begini, saya mengakui dosa saya dan saya komitmen untuk menghindari dosa itu di masa yang akan datang. Itu pertobatan. Itu terjadi di pikiran. Oke? Saya mengakui saya berdosa di hadapan Tuhan. Dosanya clear apa disebutkan. Dan saya berkomitmen next time ketemu permasalahan yang sama, saya nggak jatuh dalam dosa yang sama di masa yang akan datang. Itu pertobatan. Kalau penitence itu penyesalan. Jadi sebuah cerminan pertobatan yang diperlihatkan melalui sikap yang orang bisa lihat dari luar sikapnya. Contohnya, dia setelah melakukan dosa, dia wajahnya murung. Kita sering bukan lihat anak-anak kayak begitu. Dia habis menyesal karena sudah berbohong kepada gurunya. Lalu waktu kita jemput dia pulang, mukanya murung. Wah, I'm lying daddy. Ya, wajahnya murung, kelihatan wajahnya murung ya. Dan di dalam hatinya dia merasa berduka. Dia merasa bersalah. Ya memang dosa itu mengakibatkan perasaan malu dan bersalah di dalam hati kita. Sebagai akibat dari penyesalannya, dia merasakan seperti itu. Dan firman Tuhan juga confirm mengatakan, berbahagialah engkau yang berduka. Tuhan akan menghiburkan. Siapapun yang berduka karena hatinya berduka, karena melakukan dosa. Dan dia sadar, Tuhan katakan berbahagialah orang seperti itu. Nah, penitence itu lebih kepada inner, di dalam. Ya. Nah, itu kelihatan juga di dalam sikap. Nah, penance ini adalah penebusan. Jadi sebuah tindakan yang kita lakukan untuk menunjukkan perasaan menyesal itu tadi. Ditunjukkan berupa perbuatan, yaitu untuk berusaha memperbaiki akibat atau dampak yang terjadi karena perbuatan dosa itu. Contohnya misalnya ya, karena sudah mencuri, dia berusaha mengembalikan barang curian itu. Sebagai bentuk penyesalan dia atas dosa dia mencuri. Dia kembalikan. Oke. Sudah korupsi, diadili, kembalikan uang hasil korupsi ke negara. Sebagai bentuk penyesalan. Nah, itu tindakan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai di sini clear ya kita. Clear. Dengan 3 perbedaan ini. Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan berikan waktu kepada kita 5-10 menit untuk kita praktekin ini. Untuk kita praktekin ini. Kita ambil waktu teduh.
ada rekan yang akan membagikan kertas kepada kita dan pulpen, ya, untuk dibagikan. Setiap orang ada satu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian ambil waktu. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh menuliskan. Kita coba lakukan ini sebagai sebuah latihan rohani, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai sebuah latihan rohani, kita bisa lakukan ini bukan hanya malam ini, mungkin next time bisa, di lain waktu juga boleh. Tapi malam ini mari kita sama-sama coba lakukan. Apa perbuatan dosa yang pernah kita lakukan atau pernah ada di dalam pikiran kita yang belum kita bereskan dengan Tuhan. Belum kita proses. Tapi kita tahu itu ada dalam pikiran kita. Tuliskan di kertas itu. Dan tuliskan juga komitmen Bapak Ibu Saudara sekalian terhadap dosa itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian boleh lihat ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian rasakan karena dosa itu? Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian merasa takut, sedih, malu, berduka, menyesal? Ungkapkan. Kenapa kamu menyesal? Kenapa kamu malu? Katakan kepada Tuhan, tuliskan itu di sana. Dan yang ketiga, tuliskan juga apa yang akan Bapak Ibu Saudara sekalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Sebagai wujud sebuah tekad, saya mau lakukan sesuatu untuk Tuhan karena saya sudah bertobat. Bisa juga ini menjadi sebuah buah pelayanan dalam kehidupan kita. Sebuah pelayanan yang muncul karena kita sudah mengalami pertobatan. Kita lakukan itu demi untuk menebus kesalahan kita. Ya, Yesus sudah menanggung semua akibat dosa kita di atas kayu salib. Tetapi sekarang bagian kita itu apa? As a Christian, sebagai pengikut Yesus, kita sudah lakukan apa? Mari kita sama-sama ambil waktu 5-10 menit. Saya berikan waktu ini untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, mau berdoa dulu, mau merenung dulu di hadapan Tuhan, silahkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang melihat tayangan ini melalui YouTube, Bapak Ibu Saudara juga boleh melakukannya. Saudara bisa lihat di layar, ada 3 langkah praktis melakukan disiplin rohani untuk memerangi dosa. Anytime Bapak Ibu Saudara sekalian boleh melakukannya, anytime, dimanapun muncul kesadaran ini, boleh silakan. Lakukan latihan rohani ini supaya engkau dan saya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin buat kesimpulan untuk renungan malam ini. Yang pertama, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, setiap peristiwa yang ada dalam kehidupan kita, mari kita hadapi dengan pikiran yang terbuka. Mari kita lihat dalam kacamata Allah, apa kira-kira rencana Allah, apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita melalui peristiwa yang kita alami. Dengan begitu kita bisa punya kepekaan untuk melihat makna rohani atas semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti Yesus, terus terarah fokus kepada rencana Allah dalam kehidupannya. Kita juga perlu meneladani Yesus Kristus.
hati yang terbuka, tidak terjebak kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi, tapi kita kehilangan makna rohani yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, seruan pertobatan itu perlu kita responi dengan tepat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang bertobat dalam pikiran saja, hatinya sedih, tetapi tindakannya nol. Itu adalah iman tanpa perbuatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu hasilnya nol. Di dalam pikiran kita bertobat, kita sadar kita berdosa. Hati kita bersedih, kita berduka terhadap dosa. Tapi please, apa yang kamu lakukan? Jangan tanpa perbuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini latihan rohani buat kita. Sekali lagi, mari kita responi panggilan pertobatan buat kita semua. Dalam nama Yesus kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.